Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali pertemuan pertama kuliah semester pendek kita Matematika Teknik 1. Apa saja yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan. Yang pertama, topik yang akan kita pelajari yaitu mengenai persamaan linear simultan sebagai pengantar dari materi matriks. Selanjutnya tentu dilanjutkan dengan matriks, menentukan determinan, inverse, dan aplikasinya. Kemudian lanjut ke eliminasi Gauss-Jordan, nilai eigen dan eigenvektor, aljabar vektor, fungsi vektor, teori bilangan kompleks, sampai dengan kalkulus diferensial vektor dan integral vektor serta pengantar tensor. Untuk penilaiannya seperti biasa juga, yaitu kuis itu kisaran nilainya 15-20%, untuk tugas 10-20%, dan UTS 30-35%, UAS 30-35%. Jadi saya berharap sekali seluruh mahasiswa yang mengikuti kuliah ini untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, karena sering itu muncul kasusnya itu mendapatkan nilai, misalnya mahasiswa dapat nilai D, itu nilainya 54 misalnya nilai akhirnya, padahal kurang 1 poin lagi seandainya mengerja. Nah, kurang 1 poin ini biasanya tidak jarang disebabkan oleh beberapa tugas yang tidak dikumpulkan. Andaikan dikumpulkan tugas tersebut, tentu bisa menjadi lulus nilainya. Nah, tentu kerugian jadinya. Jadi saya berharap jangan meremehkan tugas yang saya berikan. Kerjakan seluruh tugas yang saya berikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oke, tanpa memperbanyak kata, langsung saja kita masuk ke kuliah kita. Yang pertama yaitu mengenai persamaan linear simultan atau sistem persamaan linear. Apa ini maksud dengan persamaan linear simultan? Persamaan linear simultan, kalau kita tuliskan itu persamaan linear simultan, atau biasa juga disebut dengan sistem persamaan linear, yaitu sebuah persamaan linear yang terdiri dari lebih dari satu persamaan. Jadi dia lebih dari satu persamaan. Persamaannya persamaan apa ya? Tentu saja persamaan linear. Misalnya saya punya persamaan linear yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 3 misalnya. Kemudian min X ditambah 5Y sama dengan misalnya 6 misalnya. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian ini persamaan kedua. Ini disebut dengan persamaan linear simultan atau sistem persamaan linear, yaitu terdiri dari lebih dari satu persamaan. Nah, yang mana untuk menentukan nilai X yang bersembunyi di balik kedua persamaan ini, maka kita harus menggunakan kedua persamaan ini. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi kedua persamaannya harus kita gunakan untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Nah, dulu waktu di SMP atau SMA itu pernah belajar gimana cara menyelesaikan persamaan ini yang sederhana seperti ini, 2 kali 2 persamaan, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, kenapa harus ada metode matriks? Nah, andaikan kasusnya itu persamaannya itu lebih dari 3 persamaan. Oke, kalau 3 persamaan masih bisa kita gunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Kalau seandainya 4 persamaan dengan 4 variabel yang tidak diketahui, atau 10 persamaan dengan 10 variabel yang tidak diketahui, tentu kita tidak bisa menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Nah, metode apa yang bisa digunakan? Yaitu menggunakan metode yang namanya disebut dengan metode matriks. Jadi matriks ini sebagai tool yang bisa membantu memudahkan kita menyelesaikan problem matematik. Jadi apa langkahnya? Pertama kita harus mengubah bentuk persamaan sistem persamaan linear itu ke dalam bentuk matriks. Nah,
rumusnya adalah matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Matriks A itu adalah matriks konstanta yang dimiliki oleh variabel-variabel yang tidak diketahui. Seperti ini di persamaan pertama ada X ditambah 2Y variabelnya di sebelah kiri. Nah, kita bisa tulis matriks A nya berarti untuk baris 1 kolom 1 itu dihasilkan oleh persamaan pertama, yaitu X ini memiliki konstanta positif 1, 2Y ini berarti positif 2 konstantanya. Kemudian min X dari persamaan 2 menempati baris 2 kolom 1, yaitu min X berarti min 1 konstantanya, dan 5Y berarti positif 5. Nah, kemudian untuk X ini adalah matriks yang diisi oleh matriks kolom yang diisi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui dari sistem persamaan linear. Variabel-variabel apa yang belum diketahui dari sistem persamaan linear ini, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, sementara B adalah matriks konstanta yang biasanya posisinya di sebelah kanan. Nah, berarti konstanta di dalam persamaan ini hanya ada 2, yaitu 3 dari persamaan 1 dan 6 dari persamaan 2. Berarti ini 3 dan 6. Nah, kalau kita tuliskan sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks, maka jadinya seperti ini. AX sama dengan B berarti 1, 2, min 1, 5 dikali dengan X, Y sama dengan 3 dan 6. Oke, seperti itu. Nah, maknanya apa? Ya, bentuknya berbeda. Yang pertama bentuk persamaan, yang kedua bentuk matriks, tapi ini memiliki makna yang sama antara yang atas dan antara yang matriks. Jadi matriks ini maknanya sama dengan sistem persamaan linear yang ditulis seperti biasa. Nah, oke. Jadi setiap sistem persamaan linear atau persamaan linear simultan yang mau kita selesaikan variabel-variabelnya, atau kita pengen dapatkan nilai variabel, maka kita bisa menggunakan metode matriks dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk matriks, yaitu rumusnya AX sama dengan B. Nah, begitu juga untuk matriks 3 kali 3, misalnya seperti ini. Kita punya problem sistem persamaan linear 3 persamaan 1,3P dikurang 2Q ditambah R sama dengan 7, 3,7P tambah 4,8Q min 7R sama dengan 3, 4,1P tambah 3,8Q plus 12R sama dengan min 6. Berarti kita bentuk dulu matriks A nya. Matriks A nya berarti 1,3 min 2, R berarti positif 1, 3,7 positif 3,7, 4,8 berarti positif 4,8, min 7R berarti negatif 7, 4,1, 3,8, 12 positif. Nah, ini matriks A nya. Kemudian matriks X nya apa? Matriks X nya tentu saja variabel yang tidak diketahui. Apa saja variabel yang tidak diketahui dari kasus yang tadi, yang terakhir ini? Kita hapus dulu. Berarti matriks X nya adalah variabel yang tidak diketahui, yaitu P, Q, dan R. Nah, P, Q, dan R. Sementara matriks B nya apa? Yaitu konstanta. Nah, biasanya posisinya di sebelah kanan. Apa saja dia? Kita lihat. Yaitu 7, 3, dan min 6. 7, 3, dan min 6. 7, 3, negatif 6. Oke, tinggal nanti kita masukkan matriks A nya dikali X sama dengan B, maka maknanya sama dengan persamaan linear simultan yang 3 persamaan tadi. Nah, oke, lanjutnya kita bahas yaitu operasi pada matriks. Terdiri yang pertama operasi penjumlahan atau pengurangan, yaitu operasi penjumlahan atau pengurangan. Operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, syaratnya apa? Jika saya memiliki matriks A
itu mau dijumlahkan atau dikurangi dengan matriks B, maka syarat utamanya adalah ordo dari kedua matriks harus sama. Kedua matriks harus sama. Kalau tidak sama ya tidak bisa kita kerjakan. Misalnya saya punya matriks A itu misalnya 1 1 2 2, berarti ini terdiri dari 2 baris 2 kolom, berarti ordonya 2 kali 2. Kemudian matriks B yaitu misalnya 0 0 min 1 min 3. Oke. Kemudian saya juga punya matriks C misalnya 2 1. Oke. Ini 2 kali 2, berarti ini 1 baris 2 kolom. Nah, coba kita kerjakan. A plus B berarti 1 1 2 2 ditambah 0 0 min 1 min 3, maka jadinya 1 ditambah dengan 0, yaitu posisi elemen 1 baris 1 kolom 1 kita jumlahkan dengan elemen yang menempati posisi baris 1 kolom 1 dari matriks B. Berarti 1 ditambah 0 menjadi 1, 1 ditambah 0 menjadi 1, 2 ditambah min 1 berarti 2 kurang 1 menjadi 1, 2 ditambah min 3 berarti menjadi min 1. Nah, ini jawabannya. Begitu juga untuk pengurangan, tinggal kita kurangi saja. 1 dikurang 0, 1 kurang 0, 2 kurang 1, 2 kurang 3. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan sangat mudah lah. Pasti Anda udah paham. Ini hanya untuk mengingat kembali, review sedikit. Kemudian operasi perkalian lagi. Operasi perkalian. Operasi pada matriks. Operasi perkalian pada matriks. Syaratnya apa? Syarat utamanya yaitu jumlah kolom pada matriks sebelah kiri harus sama dengan jumlah baris pada matriks sebelah kanan. Misalnya saya punya matriks A, misalnya 5 4 1 3. Matriks B nya 2 1. Matriks C nya 2 2. Oke, misalnya kita minta berapa sih hasil A dikali B. Nah, kita cek dia 5 4 min 1 3 dikali dengan 2 1. Oke, kita cek ordonya. Ini matriks A memiliki ordo yaitu 2 kali 2, sementara ini ordonya yaitu 2 baris 1 kolom. Coba kita cek ini kolom pada matriks sebelah kiri, berarti matriks sebelah kiri itu adalah matriks A, yaitu punya jumlah 2. Kemudian harus sama dengan jumlah baris pada matriks sebelah kanan. Matriks sebelah kanan yaitu matriks B. Berapa jumlah barisnya? 2. Nah, karena sama berarti operasinya bisa dilakukan. Nah, berarti operasinya bisa dilakukan. Berapa hasilnya? Yaitu dengan cara mengalihkan setiap baris dari matriks sebelah kiri dengan kolom dari matriks sebelah kanan. Nah, berarti kalau begitu matriks baris 1 dikali dengan elemen pada kolom dari matriks yang B. Berarti baris 1 dengan kolom 1 berarti hasilnya
5 kali 2 ditambah 4 kali 1. Kemudian baris 2 dengan kolom 1 min 1 dikali 2 ditambah 3 kali 1, sehingga jadinya yaitu 10 ditambah 4, 14, min 2 tambah 13 berarti min 11 di 11. Nah, ordo hasil perkaliannya yaitu 2 kali 1. Nah, kita juga bisa mengecek ordonya yaitu baris dari matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Nah, itu adalah hasil ordo hasil perkaliannya, 2 baris 1 kolom. Oke, itu untuk perkalian matriks. Nah, kira-kira bisa nggak matriks A dikali dengan matriks C? Coba kita cek ordonya. Ini 2 kali 2 matriks C yaitu 1 baris 2 kolom. Ternyata tidak sama jumlah kolom matriks kiri dengan baris matriks kanan, berarti tidak bisa dilakukan perkaliannya. Oke, tidak bisa dilakukan perkaliannya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang berikutnya. Perkalian sudah, kalau pembagian tidak ada. Kemudian perkalian skalar lagi. Nah, operasi perkalian matriks dengan skalar. Perkalian skalar. Misalnya saya punya sebuah matriks A yaitu 1, 2, 3, 4. Berapa sih hasil dari 2 dikali A? Berarti sama dengan 2 dikali seluruh elemen matriks pada A, yang berarti sama dengan 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Nah, oke. Seperti itu, mudah juga operasi perkalian skalar. Setelah operasi perkalian skalar, kita lanjut dengan matriks satuan atau matriks identitas. Oke. Matriks identitas. Matriks identitas, apa yang dimaksud dengan matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks square. Matriks square itu adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kemudian elemen, misalnya 2 kali 2, 3 kali 3 misalnya. Elemen pada diagonal utamanya itu berupa angka 1, selain diagonal utama itu terdiri dari angka 0. Nah, ini dimaksud dengan diagonal utama. Misalnya 2 kali 2, berarti kalau 2 kali 2 1, 0, 0, 1. Maka identitas 4 kali 4 misalnya 1, 0, 0, 0, 0, 0, sorry 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini dia kalau identitasnya 4 kali 4. Apa sih istimewanya matriks identitas ini? Istimewaan matriks identitas itu sama seperti angka 1. Angka 1 dikali berapapun dengan suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan tersebut. Misalnya 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 100 ya bilangan itu, yaitu 100. Begitu juga dengan matriks identitas. Matriks identitas dikali dengan matriks apapun, itu hasilnya adalah matriks
tersebut. Nah, I dikali A misalnya, matrik identitas dikali A, berarti hasilnya ya A. Misalnya saya punya matriks A itu seperti tadi, misalnya 2 min 1 min 3 5. Coba kita buktikan, kira-kira kalau saya kali dengan matriks identitas ya 2 kali 2 hasilnya kembali ke A atau sama dengan A. Oke. Satu nol satu, berarti I dikali A sama dengan itu 0 0 1 dikali dengan 2 min 1 min 3 5. Maka hasilnya untuk baris 1 dikali kolom 1, hasilnya elemen 1 baris 1 kolom 1 1 kali 2. Langsung saja karena enggak muat ini. 1 dikali 2 ditambah 0 kali min 3, berarti 1 kali 2 ditambah 0 kali min 3, 0 kali min 3 0, 1 kali 2 2, hasil jumlahnya sama dengan 2. Kemudian baris 1 dengan kolom 2, 1 kali min 1 ditambah 0 kali 5 ya 0, berarti hasilnya min 1. Kemudian baris 2 dengan kolom 1, 0 kali 2 0 ditambah 1 kali min 3, berarti minus 3. Baris 2 kolom 2, 0 dikali min 1 0, 1 kali 5 5. Nah, ternyata terbukti kembali ke matriks asalnya, yaitu bukti istimewanya matriks identitas. Dikali dengan matriks apapun, dikali dengan suatu matriks, hasilnya adalah matriks tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan yaitu determinan matriks 2 kali 2. Menentukan determinan dan inverse matriks 2 kali 2. Determinan dan inverse dari matriks 2 kali 2. Determinan matriks 2 kali 2. Misalnya saya punya matriks A sama dengan A, B, C, D. Berapakah determinannya? Simbolnya yaitu simbol absolut. Nah, rumusnya hasilnya adalah determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Oke, misalnya A sama dengan 6 7 min 32, maka determinan A adalah A dikali D, berarti 6 kali 2 dikurang dengan 7 kali min 3. Jadinya 12 dikurang minus 21, hasilnya adalah 12 tambah 21 yaitu 33. Nah, sangat mudah sekali untuk menentukan determinan dari matriks 2 kali 2. Kemudian bagaimana cara menentukan inverse-nya? Nah, untuk inverse-nya rumusnya ya mudah juga. Simbolnya kalau inverse ya berarti inverse matriks A, yang mana dapat dicari dengan rumus seperdeterminan A dikali matriksnya, kita ubah elemennya D dan A dan D itu bertukar posisi, sementara B dan C itu menjadi negatif B negatif C. Nah, sehingga A inverse dari kasus ini, yaitu kasus yang ini, berarti sama dengan determinan A nya 33, kemudian elemen 6 dan 2 berganti posisi, bertukar posisi,
dan angka 7-nya elemen B-nya menjadi negatif, elemen C-nya juga dikali negatif 1, berarti jadinya negatif, jadi positif 3. Nah ini dia untuk inverse dari matriks 2 kali 2. Selanjutnya, gimana cara kita menentukan determinan dari matriks 3 kali 3. Determinan dari matriks 3 kali 3. Determinan dari matriks 3 kali 3. Bagaimana cara menentukan determinan dari matriks 3 kali 3? Ada dua cara. Cara pertama dengan perkalian silang antar diagonalnya. Misalnya saya punya sebuah matriks A itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, berapakah determinan dari matriks A? Nah, caranya berbeda tentu dengan matriks 2 kali 2, yaitu caranya kita tuliskan lagi elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita tutup. Sorry, nulisnya itu harusnya seperti ini ya. Tandanya itu begini: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kemudian kita tuliskan juga dua kolom pertama dari matriks tersebut. Ya, dua kolom pertamanya yaitu A, B, D, E, G, H. Nah, baru kita kalikan secara silang. Jadi hasilnya sama dengan A dikali E dikali I, B kali F kali G, C dikali D dikali H. Berarti A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C kali D kali H. Oke, tutup kurung. Kemudian kita kurang dengan, yaitu kebalikannya yaitu B dikali D dikali I, A dikali F dikali H, C dikali E kali G. B D I ditambah AFA, A dikali F dikali H tambah C kali E kali G. Ya, kita tutup kurung. Nah, inilah dia hasil dari determinan dari matriks A. Oke, kita contohkan misalnya saya punya sebuah matriks A nya itu adalah, kita ambil di buku contoh soalnya. Misalnya saya punya matriks 3, 4, minus 2, 0, 7, 1, min 3, min 2. Hasilnya determinannya itu 113. 3, 4, min 1, 3, 4, min 1, kemudian berapa lagi tadi? 2, 0, 7, 1, min 3, min 2, 2, 0, 7, 1, min 3, min 2. Nah, berapakah determinan dari matriks A? Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita tulis kembali bentuknya. Kita bagi dua ini depannya, yaitu determinan matriks A sama dengan 3, 4, minus 1, 2, 0.
3 1 minus 3. Oke, langsung saja, berarti hasilnya sama dengan 3 dikali 0 min 2, 4 dikali 7 1, min 1 kali 2 min 3, berarti 3 kali 0 kali 2 tambah 3 kali 0 kali min 2 maksud saya, sorry. Kemudian 4 kali 7 kali 1 ditambah min 1 kali 2 kali minus 3. Kemudian dikurang dengan 4 kali 2 kali min 2, 3 kali 7 kali min 3, min 1 kali 0 kali 1. 4 kali 2 kali minus 2, 37 min 3, min 1 0 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3 kali 0 kali min 2 0, 4 kali 7 kali 1 28, min 1 kali 2 kali min 3 berarti 6, dikurang dengan 4 kali 2 kali min 2 berarti min 16, 3 kali 7 kali 3 berarti 9, min 9 kali 7 63 berarti minus 63, min 1 kali 0 kali 1 berarti 0, sehingga hasilnya sama dengan 28 tambah 6 34 dikurang dengan minus min 16 kurang 63 berarti minus 79, minus 79, sehingga hasilnya adalah 34 tambah 79 berarti 113, sama berarti hasilnya dengan yang di buku. Sama hasilnya 113. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua untuk menentukan determinan, yaitu dengan menggunakan kofaktor. Nah, apa itu dengan kofaktor? Itu ada hubungannya dengan minor. Nah, menggunakan kofaktor. Pertama kita cari dulu, misalnya tadi matriksnya A sama dengan metode kofaktor, yaitu 34 min 1 207, 34 min 1 207, 3 min 2 1 min 3 min 2 1 min 3 min 2. Oke. Nah, dengan menggunakan metode kofaktor, yang kedua caranya untuk menentukan yaitu menggunakan metode kofaktor. Pertama kita cari dulu minornya. Minor dari matriks A. Minor dari matriks A, yaitu bagaimana cara menentukan minor. Yang pertama, untuk elemen 1 kolom elemen baris 1 kolom 1, yaitu elemen baris 1 kolom 1 yaitu tentu saja angka 3 ini. Nah, kalau kita senterkan dari posisi elemen 1 baris 1 ini secara horizontal dan secara vertikal, atas bawah, kiri kanan horizontal, maka akan mengenai elemen 4 dan min 1 di samping kanannya, dan akan mengenai elemen 2 dan elemen 1 di bawahnya. Nah, yang tidak mengenai center yaitu 0, 7, min 3, min 2. Sehingga nah, perintahnya adalah kita dapatkan determinan dari elemen yang tidak mengenai senteran dari
posisi baris 1 kolom 1, sehingga jadinya A dikali D minus B kali C. A kali D berarti 0 dikurang 7 kali min 3 berarti minus 21, sehingga jadinya adalah 21. Kemudian elemen baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 yaitu angka 4. Kalau kita senter ke kiri kanan kena 3, kena min 1, senter atas bawah kena 0 dan min 3. Yang tidak kena senter yaitu 2, 7, 1, min 2, sehingga hasilnya 2 kali min 2 minus 4 dikurang 7 kali 1 di 7, berarti jadinya min 11. Kemudian elemen baris 1 kolom 3, oke, berarti minus 1. Kalau kita senter ke kiri kanan kena 3 dan 4, atas bawah kena 7 dan min 2. Yang nggak kena senter adalah 2, 0, 1, min 3, 2, 0, 1, minus 3, sehingga jadinya 2 kali min 3 minus 6 dikurang 0 kali 1, 0, berarti jadinya minus 6. Kemudian baris 2 kolom 1 sama dengan baris 2 kolom 1 itu apa saja? Yaitu elemen 2 atau angka 2 atau 2. 2 ini adalah merupakan elemen dari matriks A dengan posisi baris 2 kolom 1. Kalau kita senter ke kiri kanan kena 07, atas bawah kena 3 dan 1. Yang tidak kena senter adalah 4, minus 1, minus 3, minus 2, sehingga hasilnya adalah, kita panjangkan, tinggal hasilnya 4 kali min 2 jadinya minus 8 dikurang minus 1 kali minus 3 jadinya 3, berarti jadinya minus 11. Minus 8 dikurang 3, minus 11. Kemudian elemen 2 baris 2 kolom 2, berarti angka 0. Kalau kita senter ke kiri kanan kena 27 dan 4, min 3 senter atas bawahnya. Yang tidak kena adalah 3, min 1, 1, min 2. Nah, hasilnya adalah 3 kali min 2 berarti minus 6 dikurang dengan min 1 kali min 1 jadinya minus 1. Berarti minus 6 dikurang minus 1 jadinya minus 6 minus 1, berarti minus 6 tambah 1 berarti jadinya minus 5. Minus 6 tambah 1 berarti minus 5. Kemudian 2 kolom 3 ya, 2 kolom 3 berarti angka 7. Senter ke atas bawah kena min 1 dan min 2, senter ke kanan kena 2, 0. Yang tidak kena adalah 3, 4, 1 dan min 3, sehingga hasilnya sama dengan 3 kali min 3 yaitu minus 9 dikurang 4 kali 1, 4, berarti minus 13. Kemudian lanjut dengan elemen 3 baris 3 kolom 1. 3 kolom 1 apa saja, yaitu angka 1. Senter ke kiri kanan kena min 3 dan min 2, atas bawah kena 2, 3. Yang tidak kena senter adalah 4, min 1, 0, 7, sehingga jadinya 4 kali 7 28 dikurang min 1 kali 0 yaitu 0, sehingga jadinya 28. Kemudian baris 3 kolom 2 min 3 yaitu 1 dan min 2. Kalau senter atas bawah kena 0, 4. Yang tidak kena adalah 3, min 1, 2, 7. Jadi sama dengan 3 kali 7 21 dikurang minus 1 kali 2 minus 2. 21 plus 2 sama dengan 23. Kemudian baris 3 kolom 3
yaitu minus 2, 1 min 3 dan min 1 7. Maka yang tidak kena center yaitu 3 4 2 0. Berarti jadinya 3 kali 0 0 dikurang 4 kali 2 8. Berarti jadinya minus 8. Nah, kalau kita kumpulkan minor dari matriks A, berarti minor dari matriks A itu sama dengan baris 1 kolom 1 ini dapatnya 21, kemudian baris 1 kolom 2 minus 11, baris 1 kolom 3 minus 6, kemudian baris 2 kolom 1 minus 11, baris 2 kolom 2 minus 5, baris 2 kolom 3 minus 13, baris 3 kolom 1 28, 23 minus 8. Nah, inilah minor matriks A. Oke. Setelah dapat minor, kita jadikan dia kofaktor. Nah, bagaimana cara menjadikan minor dari matriks A menjadi kofaktor? Kita hapus dulu. Yaitu dengan cara mengalihkan minor dari matriks A dengan tanda yang sudah menjadi ketentuannya, yaitu baris 1 kolom 1 dikali positif 1 negatif, sorry ini tulisannya begini, negatif sehingga kalau kita kalikan ini tanda-tandanya, berarti dengan minor tadi yang ini, berarti 21 dengan tanda positif dikali positif 1 berarti jadinya tetap, maka jadi kofaktornya, kofaktor dari matriks A sama dengan hasilnya, kita letak di bawah, 21 tetap positif 21, negatif dengan negatif berarti positif 11, positif dengan negatif tetap negatif, negatif 6, negatif dengan negatif berarti positif 11, positif dengan negatif tetap negatif 5, negatif dengan negatif 13 berarti positif 13, 28 dengan positif tetap 28, negatif dengan 23 berarti negatif 23, dan positif negatif 8 tetap negatif 8. Nah, ini adalah kofaktor dari matriks A. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan determinannya? Yaitu dengan cara mengalihkan satu baris dari matriks asal dengan baris yang sama pada matriks kofaktornya. Nah, jadi determinan A itu dengan mengalihkan salah satu baris atau salah satu kolom dari matriks asal dengan kolom atau baris yang sama pada matriks kofaktornya. Misalnya saya gunakan baris pertama dari matriks asal. Baris pertama matriks asal yaitu apa saja? Yaitu 3, 4 dan min 1. Kemudian baris yang samanya apa pada kofaktor? Yaitu 21, 11 dan min 6 karena sama-sama baris 1. Jadi kalau kita tandai, yang kita ambil misalnya ini 3, ini baris 1 itu mesti kita kalikan dengan baris 1 pada kofaktornya, berarti 3 dikali 21 ditambah dengan 4 kali 11 min 1 kali min 6 hingga hasilnya ini 60, maksud saya 63 ya, 3 kali 2 bukan 3 kali, tapi 3 kali 2 1 3. Ditambah 4 ditambah 6, ini 50 ditambah 63 berarti 113, sama dengan yang benar. Atau misalnya pengen bukti yang lain, saya mau ngalihkan kolom kedua Pak misalnya.
Oke, kolom kedua berarti 4 0 min 4 0, ini berapa ya, 40 min 2 ya. Coba saya lihat dulu. Sorry, ini terhapus 1 min 3 ini. Oke, berarti determinannya adalah 4 dikali 11 ditambah 0 kali min 5 ditambah min 3 kali min 23. Ini jadinya 44 ditambah 0 ditambah berarti 3 kali 23 berarti 9, 69. Nah ya sama 113, terbukti sama hasilnya. Oke, kalau sudah selanjutnya yaitu bagaimana cara kita bisa mendapatkan inverse dari matriks 3 kali 3. Mudah saja, rumusnya yaitu rumusnya inverse dari matriks 3 yaitu seper determinan A sama tetapi dikali dengan namanya matriks adjoin dari A. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan adjoin A? Adjoin A itu sama dengan matriks kofaktor matriks A ditransposkan. Kofaktor dari matriks A ditransposkan. Kofaktornya apa ini tadi? Kita transposkan. Transpos itu apa maksudnya? Yaitu menjadikan setiap baris dari suatu matriks menjadi kolom ke matriks berikutnya. Berarti baris dijadikan kolom, berarti adjoin A-nya sama dengan itu sama dengan C transpos matriks kofaktor dari matriks A ditransposkan, berarti kofaktor A itu ditransposkan berarti baris satunya yaitu 21 11 min 6, berarti 21 11 minus 6 menjadi kolom 1. Baris 2 yaitu 11 min 5 13 kita jadikan kolom 2, berarti 11 minus 5 13. Baris 3 nya yaitu 28 min 23 minus 8. Nah, inilah dia matriks adjoin dari matriks A, sehingga determinan dari matriks A itu sama dengan seperdeterminan A berarti 1/113 dikali adjoin A berarti 21 11 28 11 minus 5 minus 23 minus 6 13 minus 8. Nah, oke, ini dia determinan dari matriks maksud saya inverse dari matriks A. Ini dia inverse dari matriks A, yaitu matriks yang memiliki ordo 3 kali 3. Oke, saya rasa demikian untuk kuliah kita pada kali ini. Udah sampai determinan 3 kali 3. Silahkan Anda kerjakan senang ya, sama ya, 11 minus 5 minus 23 11 minus 5 minus 23 21 11 28 21 11 28. Oke, sama. Nah, silakan Anda kerjakan exercise 112. Tugasnya dikerjakan, ditulis di kertas, kemudian Anda foto dan jadikan dalam bentuk file PDF, satu file. Nah, yaitu exercise 112 nomor 1 2 3 4 5 6 halaman
halaman 275 dan 276. Oke, ini nanti saya juga tampilkan di Google Classroom dari menu file tugas. Oke, demikian. Untuk berikutnya nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan solusi dari persamaan simultan atau persamaan sistem persamaan linear 2x2, 3x3 dengan menggunakan matriks dan menggunakan metode lainnya. Oke, ini yang berikutnya akan kita bahas dan aplikasinya bagaimana. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.